أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat sebagaimana difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang demikian itu lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Dan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, karena dengan iman dan takwa itulah sebagai bekal, dan ketakwaan itu adalah pakaian yang baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Walibasul takwa dzarikal khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan menyampaikan topik yang berhubungan dengan kasih sayang. Maka mari kita menebar kasih sayang, menebar rahmat di semesta ini untuk meneruskan risalah Rasulullah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus adalah juga untuk rahmatan lil alamin atau kasih sayang untuk semesta. Sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali hanya untuk rahmat seluruh alam. Dan rahmat seluruh alam bukan hanya untuk rahmat kasih sayang sesama manusia, tapi untuk seluruh alam adalah semesta. Maka kalau kita melihat di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu artinya kasih sayang. Di situ ada kata-kata fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Pemurah, sehingga sampai 31 kali dinyatakan tentang kebohongan dan dusta kita dalam surah Ar-Rahman. Sebagian besar isi surah Ar-Rahman adalah menerangkan kemurahan Allah atas hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat tak terhingga yang telah dianugerahkan dari Allah kepada hambanya. Kata Ar-Rahman berasal dari kata sifat dalam bahasa Arab yang berakar kata fi'il madhi, rahama, yuharimu, dan rahima, yang artinya adalah penyayang, pengasih, pencinta, pelindung, pengayom, dan lain sebagainya. Maka Ar-Rahman dapat diartikan sebagai sifat kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya di dunia, baik itu kepada makhluk jamati, kepada makhluk nabati, kepada makhluk hayawani, apalagi kepada makhluk insani kita sebagai manusia, dan juga kepada makhluk rohani. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan nikmat Allah yang sangat luar biasa itu, Allah sudah memberikan yang sangat sempurna kepada jasmani kita, sempurna kepada pikiran kita, sempurna kepada jiwa kita, sehingga nikmat sangat luar biasa. Diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah kepada kita tak pernah terhenti sedetik pun. Sejak kita masih berupa setetes air mani sampai kita menjadi janin di ketuban ibu, semua itu karena kasih sayang Allah Ta'ala. Dan kita diberikan ke semesta ini
sebagai manusia adalah hadiah yang sangat luar biasa, dan kehidupan itu adalah mahal harganya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka Allah sudah mengatakan bahwa siapa yang bisa meneruskan kasih sayang kepada manusia yang lain, disitulah semesta akan berkasih sayang kepadanya. Maka dalam sejarah pun juga Rasulullah mengatakan supaya kita bisa berkasih sayang, di antara lain adalah kita mensyukuri bahwa kita diberikan rasa aman, kita diberikan makanan dan kebutuhan kehidupan ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afi fi jasadihi indahu kutum yaumihi faka'annama kisyat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia terkumpul pada dirinya. Jadi dalam sejarah Rasulullah mengatakan, kalau suatu saat diri kita ini di rumah merasa aman, dengan keluarga aman, dengan masyarakat aman, kemudian badan kita sehat, lantas yang dimakan juga ada, itulah sebetulnya kenikmatan yang sangat luar biasa sudah berkumpul di dalam diri kita itu. Nah, kenikmatan yang paling nikmat adalah adanya rasa aman. Maka bersyukur sekali jika kita berada di lingkungan yang penuh ketenangan dan masyarakat yang baik. Rasa aman ini harus kita jaga agar suasana selalu kondusif, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kita harus banyak bersyukur karena 3 nikmat yang saya sebutkan tadi pada diri kita, yaitu rasa aman, badan yang sehat, kebutuhan hidup yang tidak kekurangan. Semua itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, akhirnya apa yang terjadi, rasa aman itu akan selalu menjadi dan akan selalu meliputi kita semua. Sebaliknya, apabila kita mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri rasa aman, mengkufuri kesehatan, akhirnya kita juga akan dicabut kenikmatan itu sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'amillahi fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan atau contoh sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, ini peringatan dari Allah. Mana kita di dalam diri kita sudah diberikan rasa aman, diberikan kesehatan, diberikan makanan yang cukup tidak kekurangan, tapi kita belum mau beribadah, belum mau menjalani sesuatu perintah di garis hukum Allah, maka yang terjadi itu artinya adalah mengkufuri nikmat. Kufur adalah yang artinya adalah menutup diri, menutup mata kalbu, menutup mata batin, menutup mata rohani. Itulah kufur, karena kalau tertutup mata batinnya, tertutup mata hatinya, dia sulit untuk bersyukur. Hanya orang-orang yang berkesadaran tinggilah, orang-orang yang berkeinsafan tinggilah yang mau bersyukur dengan lisan, dengan perbuatan, dan juga dengan hati. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka kalau kita sudah mau mensyukuri sehingga kita bisa menciptakan jannah dalam arti taman surga dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Jannah adalah lambang kesejukan. Jannah surga adalah lambang kenikmatan, lambang kedamaian, lambang ketenteraman, lambang keselamatan. Maka setelah itu dalam
sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 25-26, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qila salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengarkan dengan perkataan salama, selamat dan selamat. Itulah gambaran dari penduduk surga yang sudah menikmati taman kesejukan, taman kedamaian, taman keindahan. Maka mari kita ciptakan dalam rumah tangga kita ciptakan dalam masyarakat kita. Jangan sampai kita mendengar perkataan yang tidak baik. Jangan sampai kita mendengar perkataan yang menyakiti. Jangan sampai kita mendengar perkataan yang merendahkan. Tapi ahli surga yang sudah berada di taman kesejukan, taman kedamaian, perkataan adalah salama, sejahtera, selamat. Perkataannya menghargai, perkataannya menghormati, perkataannya menyejukkan, perkataannya mendamaikan. Kalau dalam satu keluarga sudah terjadi demikian, insya Allah dalam masyarakat akan menjadi baik dan lain sebagainya. Dan cuma yang berbahagia kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu maka mari kita mulai dari kita sendiri. Apabila diri kita di dalam ini sudah baik, insya Allah kita akan melihat tetangga, melihat keluarga, melihat orang lain akan menjadi baik. Kalau di dalam diri kita ini sudah damai, kita akan melihat orang yang di luar itu akan damai semua. Kalau diri kita ini sudah sejuk, melihat orang yang di luar akan sejuk semua. Dan itulah yang dimaksud oleh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang kita teruskan. Bahwa Rasul diutus tidaklah hanya untuk rahmatan, kasih sayang seluruh alam. Artinya apa? Yang kita dimanapun tempat kita berada selaku orang yang muslim, kita tidak akan mengganggu sekitar kita, tapi kita menjadikan kasih sayang. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun kalau kering kita sirami karena kita sudah ada rasa kasih sayang. Hanya orang yang berkesadaran tinggi, berkeinsafan tinggi itulah yang memperhatikan lingkungan, tidak menyia-nyiakan tanaman, apalagi dia memelihara hewan dan lain sebagainya, dia juga harus berkasih sayang. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang mana dahulunya adalah misi Nabi Adam adalah untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran di dunia ini, di planet bumi ini, di semesta ini. Maka tugas kita adalah juga menebar kasih sayang, menebar rahmat, sehingga apa yang kita berikan ke semesta akan kembali kepada diri kita sebagai resonansi. Siapa yang berbuat baik adalah sebetulnya berbuat baik kepada diri sendiri, dan siapa yang berbuat buruk sebetulnya adalah berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Dan semua kita semuanya dibimbing oleh Allah Ta'ala di garis hukumnya bisa menjadi orang yang menebar kasih sayang. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak kepada cahaya dari Allah itu. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk hadirin semuanya dan juga diri saya. Jazakallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa qulana wa iyyakum bi syukratihi itbani salihin wa nazilu minal qur'ani ma wa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa